Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan antara PSIS Semarang yang akan menghadapi Persela Lamongan. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, saya tentunya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Bung Utai, gimana kabarnya Bung Utai? Alhamdulillah sehat Bung Utai ya, alhamdulillah. Lanjut Bung Utai, prediksi pertandingan dari Liga 1 Bung Utai antara PSIS Semarang yang akan menghadapi Persela Lamongan Bung Utai. Masih lanjutan di pekan pertama. Masih lanjutan di pertama, benar sekali Bung Utai. Ini untuk prediksinya di Bung Utai nih. Pertemuan kedua tim hit kuda hitam banyak ya. Ya, keduanya termasuk salah satu kuda hitam Bung Utai. Yang selalu merepotkan tim-tim papan atas banyak. Apalagi PSIS Semarang banyak yang cukup stabil, cukup stabil. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya Bung Utai yang lagi membangun klub. Ya, apalagi mereka ini dari segi pemain tidak terlalu banyak perubahan banyak yang mengandalkan pemain-pemain yang lama. Namun yang sedikit ada kejutan dari PS Semarang adalah mundurnya sang arsitek dari kopi mengundur karena kesal karena liganya selalu mundur dan tidak mulai maka Dragan Jukopik ini akhirnya memutuskan diri untuk mengundurkan diri memutus kontraknya bersama PSIS Semarang menjelang kick-off Liga 1 ini benar sekali makanya sampai sekarang ini PSIS Semarang dikabarkan masih mengandalkan seorang caretaker belum menunjuk pelatih resmi namun mengandalkan caretaker Imran Humaruri banyak. Oke, berarti untuk PSIS Semarang sendiri belum mempunyai pelatih yang resmi ya? Masih dipegang oleh caretakernya. Oke, menarik semua. Recovery atau persiapan untuk kedua kesebelasan ini dimulai. Tentunya dari segi persiapan tim PS Semarang dianggap lebih siap daripada Persela Lamongan. Karena dari segi pemain seperti saya bilang tadi tidak terlalu banyak perubahan, apalagi dengan dipastikan kembalinya sang striker Bruno Silva yang selalu menjadi andalan PS Semarang. Tentunya sekarang Hari Nur ini tidak kesepian lagi akan mendapatkan lagi teman duetnya di depan PS Semarang ini, apalagi mereka berhasil sebelumnya mendatangkan Brand mantan pemain Persela Lamongan yang sebelumnya dia itu sukses kalah memperkuat PSS Sleman. PSS Sleman benar sekali. Dan kabarnya Brand ini tidak dapat diturunkan Mutai untuk pertandingan nanti Mutai. Ya seperti itu banyak karena beberapa pemain juga masih terkendala salah satunya dengan fisik ataupun ada juga yang terkendala dengan regulasi peraturan dari Liga 1 ini Mutai. Bahkan ada juga yang terkendala karena vaksinnya kebanyakan yang seperti itu vaksinnya baru satu kali belum dua kali, berarti belum bisa tampil itu pun masih dibicarakan dengan KTLB karena secara aturan emang harus 2 kali. Iya benar sekali Butai. Secara regulasi, secara aturan harus melewati 2 kali vaksin. Iya, untuk Persela Lamongan sendiri Butai, untuk recovery untuk pertandingan nanti Butai. Untuk sang Persela Lamongan banyak terakhir mereka berhasil meminjam Gianjola dari Persib Bandung. Tentunya keberhasilan Persela meminjam Gianjola ini akan menjadikan jam terbang bagi Gianjola karena di Persib sangat kurang sekali jam terbangnya. Persaingan di Persib mungkin sudah sulit sekali. Maka akhirnya Gianjola pun dilepas oleh Persib Bandung dan itu pun kesempatan bagi Gianjola untuk membuktikan kapasitasnya dan jam terbangnya di Persela Lamongan, dan di situ pun mereka bisa berduet dengan di situ di tengah ada Ahmad Bustomi benar di depannya ada sang striker yang muka lama yaitu Ivan Carlos. Oke, semakin jam terbang banyak semakin juga matang juga ya skill-skillnya. Kalau tidak dimainkan
secara resmi mungkin agak ini juga mudah ya. Kurang terasa, agak kurang terasa benar sekali. Secara skill mungkin bagus, namun dari segi mental segi bermain mental, kurangnya jam terbang banyak. Kurangnya jam terbang, berarti jam terbang sangat mempengaruhi performa muda ya. Oke, untuk statistik formasi kedua kesebelasan ini muda. Untuk formasi Banjaki PS Semarang kemungkinan besar akan melakukan formasi 4-2-3-1, yaitu dengan kiper itu Jandia Eka Putra, sementara duet center back duet antara Wallace Costa dan Rio Saputro. Sementara back sayap di situ ada Fredian Wahyu, sementara di kirinya ada Pratama Arhan Banjaki. Sementara duet lini tengah mengandalkan pemain asingnya itu Jonathan Kontalina dan Brian Pereira Banjaki. Sementara di lini sayap serangnya di situ ada Komarudin, Septian David Maulana dan Harinur yang Banjaki, dan tentunya sang striker Bruno Silva Banjaki. Sementara untuk Persela Lamongan, Banjaki kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-4-2 dengan kiper di situ ada Dwi Kuswanto, sementara duet center back antara Demerson dan Andri Muladi. Sementara di back sayapnya itu ada Birul Walidan dan M Nasir. Sementara di tengah mereka akan mengandalkan duet antara Bustomi dan Sahroni. Sementara sayapnya di situ ada Gianjola dan Guilherme Batata. Sementara duet striker di situ ada Marik Rizaldi dan Ivan Carlos. Oke, itu dia prediksi formasi Persi Wangkong TV. Bung Tai, siapa pemain yang harus diwaspadai oleh kedua kesebelasan ini, Bung Tai? Tentunya dari PSI Semarang, tim Persela Lamongan harus mewaspadai pergerakan Harinur Banjaki karena karena dari segi permainan Harinur itu selalu mendapatkan celah-celah kosong karena back lawan saat ini itu Persela Lamongan akan terfokus kepada pergerakan Bruno Silva. Sementara posisi second strikernya itu Harinur selalu harus diwaspadai karena mereka selalu mendapatkan celah, apalagi dengan kecepatan sang striker itu Harinur ini banyak. Maka tim back Persela Lamongan harus mewaspadai posisi dari Harinur ini. Dari PSS Semarang sendiri yang harus diwaspadai adalah Harinur ya, muda ya, karena Persela Lamongan akan terfokus kepada pergerakan Bruno Silva, dan di situ ada Harinur yang menusuk dari belakang muda ya. Dari Persela Lamongan sendiri muda, siapa yang harus diwaspadai oleh PSS Semarang muda? Tentunya dari pihak Persela Lamongan, sang PS Semarang harus mewaspadai pergerakan sang striker mereka, yaitu yang bisa disebut juga striker yang cukup berhasil, yaitu Ivan Carlos. Dari skill individu ataupun kengototannya harus diwaspadai oleh back dari PS Semarang karena tidak Ivan Carlos ini bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun Banjaki, baik dari bola mati ataupun tusukan-tusukan dengan skill individunya Bang. Menarik sekali Bung Utai. Dari PSS Semarang di situ ada Harinur Yanto Bung Utai. Dari Persela Lamongan di situ ada Ivan Carlos dengan skill individunya ataupun tusukan-tusukan seperti Bung Utai ya. Jalannya pertandingan untuk nanti Bung Utai akan seperti apa ini? Tentunya di jalannya pertandingan ini akan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan Banjaki, apalagi ini tetap ini pekan pertama bagi mereka pertandingan perdana. Baik mental maupun fisik masih belum teruji Banjaki, masih kedua tim ataupun kedua pelatih masih meraba-raba taktik dan strategi lawan masing-masing Banjaki, tentunya masih meraba. Maka dari situ pun terlihat dari beberapa pertandingan yang sebelumnya masih sangat seru Banjaki, saling bisa mengatakan kita masih selalu ada kejutan dari segi permainan pun masih banyak yang sedikit masih belum berjalan sesuai dengan keinginan. Mungkin sudah karena saking lamanya Bung Utai. Iya, benar sekali Bung Utai. Prediksi skor untuk pertandingan nanti Bung Utai. Bung Utai prediksi skornya berapa ini? Untuk skor saya memprediksi kali ini PS Semarang sedikit diunggulkan Banjaki dari lawannya Persela Lamongan dengan skor akhir 1-0 Banjaki. 1-0 untuk kemenangan Persela Lamongan. PSIS Semarang. PSIS Semarang. Itu dia prediksi Bung Utai. Prediksi untuk pertandingan PSIS Semarang yang akan menghadapi Persela Lamongan. Bung Utai memprediksi dengan skor akhir 1-0. Prediksi para pecinta sepak bola Indonesia, prediksi para pecinta Wangkong TV, silakan ketik di kolom komentar prediksinya. Itu dia, cukup saja sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.